Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Yuliana Nur Hidayah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas 11 Maret Surakarta kategori 1 tahun 2023 dengan nomor peserta 203013014494. Di sini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 5 semester 1 dengan materi pembelajaran tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan di SDN 01 Gondang Manis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Intan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Hari ini anak-anak sangat bersemangat, sangat semangat sekali dan cerah ceria. Sudah sarapan belum anak-anak? Oke, baik. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa agar apa yang kita laksanakan pada hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan tentunya mendapatkan manfaat. Bu Dian minta tolong ketua kelas Kalista untuk memimpin doa. Di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. Baik anak-anak, apakah hari ini semuanya masuk? Ya, alhamdulillah ya, berarti tidak ada yang sakit, tidak ada yang ada kepentingan. Sekarang kemudian catat dulu kalau hari ini semuanya masuk. Oke, coba sekarang dicek dulu. Ikat pinggang, kaos kaki, pakai semuanya? Pakai. Oke. Biar lebih bersemangat lagi, kemudian boleh minta tolong anak-anak untuk berdiri. Biar lebih bersemangat, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Lagu apa ya? Dari Oke. Semangat nyanyinya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, Indonesia. Tepuk tangan. Luar biasa, anak-anak menyanyikannya dengan penuh semangat. Itu menandakan bahwa anak-anak semua itu berjiwa nasionalisme yang tinggi. Nasionalisme itu berarti kita cinta apa? Cinta tanah air. Masih ingatkah anak-anak tentang materi pembelajaran kita yang lalu itu tentang organ gerak apa ya? Apakah materi kita yang lalu itu tentang organ gerak apa? Iya, organ gerak hewan. Sekarang Budian punya beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah anak-anak di rumah ada yang punya kelinci? Saya Bu. Oh, Arfa punya kelinci. Yang lain coba di rumah punya hewan apa? Kucing. Ada yang punya kambing? Belum Bu. Terus ada punya apa? Punya apa? Sekarang coba sebutkan alat gerak pada hewan kelinci. Kelinci itu bisa berjalan, bisa meloncat. Itu karena punya apa anak-anak? Kaki. Iya, punya kaki. Sapi itu juga bisa berjalan mencari rumput. Itu juga karena punya
Jadi harus seperti ini. Dia punya pertanyaan lagi. Bagaimana cara anak-anak tadi berangkat ke sekolah? Terus jalan kaki, Devario naik sepeda. Pertanyaan selanjutnya, saat kita bergerak berjalan, bersepeda, itu organ apa saja yang kita gunakan? Betul sekali ya. Untuk pembelajaran hari ini ya anak-anak ya, kita akan mempelajari tematik terpadu antara bahasa Indonesia dengan IPA. Bahasa Indonesia itu ada materi ide pokok paragraf dan IPA adalah organ gerak manusia. Mempelajari ide pokok dan itu tadi organ gerak manusia. Tujuannya kita belajar hari ini yang pertama, anak-anak diharapkan dapat menentukan ide pokok paragraf. Yang kedua, nanti yang seru ya, kita akan membuat apa? Pohon ide pokok paragraf. Jadi kita nanti akan membuat sebuah karya pohon, tetapi di dalam daun-daunnya itu ada ide pokok paragraf. Sebelumnya kita pelajari terlebih dahulu materi pembelajaran yang pertama, yaitu ide pokok paragraf. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok juga bisa disebut sebagai gagasan utama, gagasan pokok, pikiran utama atau pikiran pokok. Anak-anak bisa melihat di screen. Jika ada hal-hal yang penting boleh sambil dicatat. Di buku kalian, di buku papan juga sudah ada. Ide pokok itu dapat ditentukan dalam kalimat utamanya. Yang selanjutnya, nah fungsi dari ide pokok itu apa? Memberikan penjelasan dari inti suatu paragraf. Ya, cara menentukan. Nah ini yang penting ya. Bagaimana kita menentukan ide pokok? Yang pertama, baca dan cermati setiap kalimat. Jadi nanti ada sebuah teks, itu dibaca, dicermati setiap kalimat dalam paragraf. Terus kemudian yang kedua, mengenali ide, kata benda atau subjek yang mendominasi paragraf. Yang sering muncul itu siapa? Misal, Sela. Terus di kalimat kedua ada Sela lagi, di kalimat ketiga ada Sela lagi. Nah itu nanti kemungkinan ide pokoknya itu Sela melakukan suatu kegiatan. Tuh. Yang ketiga, tentukan satu kalimat mana yang paling cocok. Jadi kan itu di dalam satu paragraf itu kan ada beberapa kalimat. Pilih salah satu kalimat yang kira-kira itu bisa merangkum dari satu paragraf itu. Akhir, kita menentukan kalimat utama tersebut sebagai ide pokok. Paham? Paham. Nah, kalau paham, sekarang kemudian akan mengecek kepahaman kalian. Silakan dibaca di layar. Di sini ada sebuah paragraf. Kemudian pikirkan ide pokoknya yang mana. Sudah ketemu ide pokoknya apa? Kemudian mau minta tolong Rifki. Apa ide pokoknya Rifki? Bersepeda dapat melancarkan otot-otot tubuh. Ya, bagaimana teman-teman yang lain? Ada jawaban berbeda? Tidak. Oke, kita lihat apakah betul. Jeng. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh kita. Betul ya, tepuk tangan. Nah, sekarang kita akan belajar dalam kelompok diskusi. Kita akan belajar bertukar pikiran, bertukar pendapat dengan teman. Ini semuanya sudah berkelompok ya? Setelah dibentuk kelompok diskusi yang kedua, kita nanti akan menyimak video pembelajaran tentang ide pokok paragraf agar anak-anak lebih paham lagi tentang materi ide pokok. Setelah itu, simak urutan kegiatan ya. Nanti kalian akan mengerjakan lembar kerja. Tentang ide pokok paragraf. Silakan diperhatikan. Jika ada hal-hal yang penting silakan dicatat. Apa ya yang dimaksud dengan ide pokok?
Ide pokok itu apa? Setiap paragraf yang kita Sudah baca dijelaskan memiliki ide pokok di dalamnya. Mari kita pelajari bersama. Pertama, pengertian ide pokok. Ide pokok paragraf adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok dapat ditemukan dalam kalimat utama. Apakah kalian masih ingat dengan kalimat utama? Untuk mengingat kembali, mari kita perhatikan penjelasan berikut. Nah, Kalimat utama adalah Apa itu kalimat utama? yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Seperti Sama yang seperti tadi, memiliki ide, kalimat utama motif. terletak di awal paragraf. Ya. Kemudian, apabila dia berada di akhir paragraf, maka dia disebut dengan paragraf induktif, yaitu kalimat utama yang berada di akhir berfungsi untuk memberikan penjelasan dari inti suatu paragraf sehingga pembaca dengan mudah dapat memahami paragraf tersebut. Ya, dari paragraf pertama, kalimat di awal paragraf merupakan kalimat utama. Sama juga Sedangkan dengan jawabannya ya. kalimat berikutnya merupakan kalimat pengembang. Nah, nanti anak-anak setiap kelompok akan diberikan lembar kerja. Terus nanti diapakan? Instruksinya yang pertama, simak video sudah kita laksanakan. Kemudian ini ada sebuah bacaan nanti yang akan Budian tampilkan di layar. Ya. Terus nanti anak-anak temukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Jadi nanti ada sebuah teks, cari ide pokoknya. Kemudian nanti tuangkan ide pokok itu dalam pohon. Jadi anak-anak menggambar pohon di mana daun-daunnya itu nanti berisikan apa? Ide pokok. Ini untuk lembar kerja, silakan dipahami. Nah, untuk teks bacaannya ada di depan. Itu ya, teks bacaannya ada di depan, silakan diperhatikan. Lalu temukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Di sini ada berapa paragraf anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nanti pohonnya ada berapa daun? 6. Ada berapa ide pokok? 6. Bisa mengerjakan? Silakan dibaca, dicermati, kemudian tuangkan ide pokoknya pada pohon ide pokok. Dikerjakan mulai dari sekarang, waktunya hanya 10 menit. Yuk, go. Jika ada kesulitan, silakan bertanya. Jika ada kesulitan, boleh tunjuk jari bertanya. Kelompok sini ada kesulitan? Tidak, boleh melanjutkan. Kelompoknya Umar ada kesulitan? Tidak? Silakan Umar ikut berdiskusi. Sudah sampai paragraf berapa? Ketiga juga. Kelompok sini sudah sampai ke paragraf kelima. Oke. Kelompok hebat sudah selesai. Nah, sambil menunggu kelompok yang lain, kita berikan kesempatan untuk kelompok yang selesai terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Silakan kelompok ini maju ke depan, nanti dibacakan ide pokoknya bergantian, perkenalkan dulu. Nah, silakan dibacakan hasilnya. Nah, ini pohon ide pokok dari
dibantu oleh otot. Ya, otot itu disebut sebagai alat gerak aktif karena berfungsi menggerakkan tulang-tulang kita. Jadi kalau ada orang yang yang pertama ada apa ya itu? Ada rangka kepala. Semua manusia juga memiliki rangka kepala. Bisa diperhatikan di sini, rangka kepala. Ya, ini rangka kepalanya si Semar. Kalau ini rangka kepala kita. Di dalam rangka kepala itu ada banyak sekali nama tulang-tulang. Nanti bisa dilihat di buku kalian. Kemudian yang kedua rangka apa ini? Ini rangka badan. Rangka badan itu terdiri dari tulang dada, tulang rusuk, tulang bahu, tulang panggul, tulang belakang. Kemudian yang kedua, yang ketiga dan keempat adalah ada tulang anggota gerak atas. Tulang anggota gerak atas berarti apa? Iya, bagian tangan. Kalau tulang anggota gerak bawah itu bagian kaki. Iya, bagian kaki kita. Kita harus bersyukur ya karena diberikan organ gerak manusia yang sempurna. Karena apa anak-anak? Banyak teman-teman kita itu yang kurang beruntung seperti kita. Ada yang dia nih. Apa saja organ gerak manusia tadi? Alat gerak tadi ada apa saja? Kaki. Terus alat gerak tadi ada dua. Apa dan apa? Betul, tulang dan otot. Terus apa sajakah bagian rangka manusia? Rangka manusia tadi ada rangka apa? Terus badan. Terus apa tadi? Tangan namanya apa? Gerak, tulang gerak atas. Kalau kaki, tulang gerak bawah. Tuh. Selanjutnya kita sudah dalam kelompok diskusi ya. Kita akan mengamati sebuah video. Video tentang organ gerak manusia. Organ gerak manusia. Tulang. Ada. Tema 1, kelas 5 SD, Kumpul IPA. Selamat belajar. Silakan diperhatikan. Tahu teman-teman apa fungsi dari organ gerak? Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, menendang, berenang, bersepeda, dan aktivitas lainnya. Alat gerak manusia dibedakan menjadi alat gerak pasif yaitu tulang, tidak dapat bergerak sendiri, dan alat gerak aktif yaitu otot yang mempunyai zat yang dapat membuatnya bergerak sendiri. Sistem gerak adalah otot dan tulang saling bekerja sama membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak, sehingga kita dapat beraktivitas. Dapat berbicara, berpindah tempat. Ini adalah rangka tubuh kita. Di dalam Tahukah tubuh kita kalian itu nama bentuknya tulang-tulang seperti ini, yang anak-anak. menyusun tubuh kita serta fungsinya? Rangka bagian atas disebut juga dengan tengkorak. Fungsinya melindungi organ dalam kepala dan membentuk wajah. Jangan takut ya. Lanjut ke Semua bagian kalian bawah punya adalah dalam tubuh kalian rangka sendiri. badan yang terdiri dari tulang selangkah, tulang belikat, tulang dada, tulang rusuk, tulang belakang, dan tulang-tulang panggul. Fungsinya menopang badan, melindungi organ dalam. Lanjut ke alat gerak bagian atas, yakni tangan yang terdiri dari lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan atas kita ke alat gerak bawah, yakni kaki yang terdiri dari tulang paha, tulang pengguru lutut, tulang betis, tulang keri, tulang pergelangan kaki, tulang jari kaki, dan tulang telapak kaki. Fungsi tulang secara umum adalah menopang tubuh atau menegakkan tubuh, tempat menempelnya otot, melindungi organ dalam, dan memproduksi sel darah. Nah, ini ya. Itu tadi kita sudah membahas tentang bagaimana organ gerak manusia. Sekarang boleh minta tolong anak-anak berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah lagu biar tidak ngantuk juga. Ini lagunya ada kaitannya dengan
membuat apa tadi? Pohon ide pokok. Sekarang kita akan membuat apa ya? Kayak ini. Oh, nanti anak-anak akan mendapatkan sebuah gambar seperti ini. Terus silakan digunting kemudian disusun sehingga membentuk seperti alat gerak manusia. Jadi hampir sama dengan wayang. Kalau wayang ini tadi kan badannya kelihatan. Kalau ini nanti hanya rangka badannya. Nih. Langsung dilubangi, terus dipasangkan. Nah, silakan dipasangkan ya. Di bawahnya. Di bawahnya sini. Ya. Waktunya 15 menit ya. Nah, ini mau saya balik ya. Saya tiga. Yang satunya mana? Nah, ini. Oke, ini tinggal diputar-putar. Ini balik. Ini pakai satunya nih. Masa ini jumbamu nanti yang ada di sebelah sini. Di sebelah sini berarti yang ini. Sekarang sudah jadi. Silakan presentasikan ke depan kelas. Yuk. Silakan sebelah sini biar nggak kena. Kalau yang lain menanggapi ya. Ayo disapa dulu teman-temannya. Lanjut. Kak Arfa, silakan. Disapa dulu teman-temannya. Halo. Nama saya Alfa dan nama saya Iwanita Silamania. Nama saya Arif Suryani. Kami akan Nih, presentasikan hasilnya dari kelompok Alfa. Coba dilihat. Sudah benar belum ya teman-teman ya susunannya?
organ gerak hewan yang terdiri atas dua macam. Ya, betul. Betul semua? Oh, yang ini? Ya. Ini salah satu. Oke, luar biasa semuanya. Alhamdulillah nilainya sudah di atas KKM. Ya, berarti semuanya tuntas. Sudah tuntas ya. Nah, berarti karena tidak ada yang remedi, nilainya sudah di atas KKM semua. Tidak lanjut kegiatan tidak lanjut kita berarti pengayaan. Nanti anak-anak silakan dicatat di rumah. Silakan dicatat ya. Untuk kegiatan pengayaan di rumah nanti mengerjakan buku paket halaman 59. Sekarang Bu Dia mau bertanya, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Kita sudah belajar apa saja tadi? Membuat pokok. Iya, menentukan ide pokok. Terus juga belajar apa? Membuat kerangka alat gerak manusia pada organ gerak manusia. Bagaimana perasaannya anak-anak setelah mempelajari pembelajaran hari ini? Senang. Terus bagian mana yang paling kalian sukai? Membuat tadi, menyusun kerangka tadi. Terus apa lagi? Menyaksikan video tadi senang tidak? Oke, jadi untuk pertemuan selanjutnya insya Allah nanti Bu Dian akan memberikan model pembelajaran yang lebih menarik lagi. Kemungkinan nanti paham. Nah, satu lagi, tadi kita berangkat dengan penuh semangat, pulang juga harus lebih bersemangat. Biar lebih bersemangat, kita akan menyanyikan lagu lagi. Semuanya berdiri. Nah, nyanyi apa agar bisa lihat biar lebih bersemangat. Berdiri yuk. Bagaimana, lebih bersemangat? Iya, luar biasa sekali ya. Sampai berkeringat. Nah, kemudian kira pembelajaran kita sampai hari ini ya sudah cukup untuk hari ini. Nanti jangan lupa dipelajari lagi. Nah, sebelum pulang, mari kita akhiri dengan berdoa lagi. Berdoa agar apa yang kita pelajari tadi bermanfaat.